sahabat Growing Blessing, happy Sunday, dan jangan lupa untuk tetap beribadah. Teman-teman, aku seneng banget deh, karena hari ini aku akan membagikan ke kalian firman Tuhan mengenai mengasihi seperti kalian tidak pernah terluka. Wow, ini menurutku amazing banget sih teman-teman, karena ini sedikit agak aneh. Gimana mungkin seseorang bisa mengasihi seperti mereka tidak pernah terluka? Apalagi kalau kita harus mengasihi saat hati kita terluka. Tapi teman-teman, kebenarannya adalah kita tetap bisa mengasihi seseorang ataupun banyak orang saat kita merasa diri kita terluka. Dan ya mungkin emang kedengarannya sedikit agak-agak rumit, tapi gak pernah serumit itu teman-teman. Dan gak usah berapa lama lagi, aku bakal langsung kasih tau ke kalian apa aja sih yang bakal aku bagiin. Kita langsung buka kitabnya di Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam Alkitab ini kan kitab Filipi ini kan dibuat oleh Paulus kan dalam penjara. Di saat dia di penjara, dia masih bisa untuk menguatkan dan menasihati orang-orang di luar sana. Dia menasihati seakan-akan dia tuh gak merasa sedih. Jangan di penjara deh, kita dicengin dikit aja kita udah marah kan. Gimana mungkin kita bisa bahagia, sukacita, nasihatin orang, semangatin orang di saat kita lagi terpuruk dalam penjara? Maksudnya kayak pasti kita bakal mikir dan bakal bilang, please deh, lo pikir coba, gue aja terpuruk, gimana mungkin gue bisa maafin lo dan nyemangatin lo lagi? Tapi kebenarannya tuh seperti ini. Dan Paulus sendiri ngomong dalam kitab Filipi ini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari menuju panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Itu yang dia pikirkan selama ini. Makanya teman-teman, gak heran kalau Paulus dalam penjara pun dia masih bisa semangat untuk menyemangati orang lain. Poin yang pertama yang aku bakal bagiin adalah, kamu gak akan pernah berusaha untuk balas dendam. Kenapa kok bisa? Kan gue tersakiti, Sar. Lo mah gak tahu rasanya punya pasangan kayak gitu. Lo mah gak tahu, Sar, ngejalanin kehidupan kayak gue jalanin. Sakit, Sar, rasanya. Lo gak pernah tahu, Sar, keluarga gue tuh kayak gini. Lo gak pernah. Jujur teman-teman, mungkin aku gak pernah ngerasain apa yang teman-teman rasain. Mungkin aku gak berada di sebuah posisi yang kalian rasain dan itu begitu menyakitkan. Mungkin aku pun gak pernah ngerasain apa dalam kehidupanku aku kecanduan sesuatu. Aku mungkin melakukan sebuah dosa besar yang mungkin kalian anggap besar. Mungkin aku gak pernah melakukannya teman-teman. Tapi ketika kalian sudah masuk dalam dunia pertobatan dan telah mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, kita, kamu dan aku, kita sama-sama belajar untuk mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan pikirkan. Itu seperti yang tadi Paulus bilang, mengupayakan diri, melupakan yang lalu, dan berlari menuju panggilan surgawi. Ketika mungkin kita diperlakukan gak benar sama dunia, kita diperlakukan, kita udah baik nih, tapi seakan-akan kebaikan kita tuh gak dihargain. Mau sampai kapanpun teman-teman, orang baik pun akan gak disukai. Gimana kalian yang melakukan hal tidak baik? Orang tuh biasanya mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan, orang membaca apa yang dia ingin baca, orang ngomong apa yang pengen diomongin. Makanya teman-teman, kita diciptain 2 tangan, 2 telinga, 1 mulut. Mulut lebih dikit karena untuk jangan terlalu banyak ngomong. Kuping lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran tentang apa yang Tuhan inginkan, mendengarkan suara Tuhan. Ngomong tuh seperlunya aja teman-teman. 2 tangan untuk apa? Menutup telinga. Ketika orang-orang di luar sana banyak yang nyibir kita, banyak yang gak suka sama kita. Dan satu hal yang harus kita tahu, bahwa rasa sakit yang kita rasakan hari ini, kemarin, itu adalah rasa sakit yang bisa kita sembuhkan. Dan kalian gak perlu khawatir, gak perlu takut seakan-akan aku udah terpuruk, aku udah ngerasa sakit hati banget. Saat kalian semakin kuat untuk
benci dan dendam sama seseorang, percaya deh, dendam kalian itu tuh bisa kalian gantikan, kalian alihkan dengan kasih sayang. Kalian kuat menyakiti orang, kalian kuat dendam sama orang, kalian pun akan kuat untuk mengasihi orang lain, memaafkan orang lain, dan ketika kalian mau. Poin yang kedua, kita baca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan yang terakhir kali Tuhan ngomong, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, Petrus berkata pada Tuhan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aneh gak ya teman-teman, kenapa sampai harus Tuhan tuh nanya sama Simon Petrus ini berkali-kali sampai 3 kali. Saat orang mengulang pertanyaan sampai 3 kali, atau intinya memberi kita kesempatan 3 kali, kan artinya itu udah benar-benar udah gak percaya lah gitu intinya. Makanya dia tuh menanyakan kembali, bener gak? Dan yang akhir kan si Petrus ini sampai sedih hati gitu kan. Tuhan tuh nanya sampai kayak seakan-akan, "Tuhan, kamu gak percaya sama aku." Karena kenapa? Dia tuh keinget bahwa dia menyangkal Tuhan. Teman-teman, saat kita bahkan menyangkal Tuhan, mau menyangkal Tuhan tuh gak pernah marah loh. Tuhan tuh saat dia disakiti, dia diludahi, bahkan dijual sama Yudas, murid kesayangan, maksudnya murid dia gitu, yang salah ini bersama-sama dengan dia. Tuhan tahu gitu, bahkan sebelum terjadi Tuhan tahu, "Yudas, kamu bakal menjual aku, kamu akan mengkhianati aku." Tapi Tuhan gak marah. Tuhan tuh benar-benar ya udah gitu loh, kayak ya udah, kalau emang itu akan terjadi, yang penting kehendak Bapa lah yang terjadi. Aku siap Tuhan, aku siap untuk mengasihi orang yang bahkan in the end di akhirnya tuh dia bakal menyakiti aku, dia akan mengkhianati aku. Aku tak akan mengasihi dia walaupun seakan-akan aku tuh nggak tahu gitu loh. Kita mengasihi teman kita seakan-akan kita tuh nggak pernah tahu buat teman kita tuh nusuk kita di belakang. Gimana sih, bisa nggak kalian? Kalau aku jujur ya, mungkin agak susah gitu untuk seorang manusia yang bukan Tuhan gitu untuk mengasihi orang yang kita tahu dia tuh jahat gitu, tapi kita harus pura-pura mengasihi dia. Mungkin kita nggak mengasihi, tapi hati kita tuh pura-pura. Tapi beda sama Tuhan, dan kita itu harus pelajari dari Tuhan. Di poin yang kedua adalah kasih selalu menang setiap waktu. Mungkin banyak hal yang merusak dan mengambil kasih kita dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita tahu pasangan kita selingkuh, kita tahu bahwa pekerjaan kita itu dirusak sama seseorang, atau mungkin banyak hal-hal lain. Tapi ingat teman-teman, kasih adalah jawaban untuk hubungan yang retak, kasih adalah jawaban untuk mereka yang tersinggung, dan kasih adalah jawaban untuk mereka yang patah hati. Dan kasih adalah senjata yang dapat memusnahkan perpecahan dan membangun kembali apa yang sudah rusak. Coba deh teman-teman, kita tanya sama diri kita tuh, apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh gak bisa mengasihi seseorang, yang membuat kita tuh gak bisa memaafkan seseorang? Coba ambil waktu-waktu kita ya sekitar 10 detik untuk berpikir apa kira-kira yang membuat kita tuh benar-benar gak bisa mengasihi orang itu, benar-benar gak bisa mengasihi dia. Coba kalian pikirkan dalam 10 detik. Udah teman-teman? Kalau kalian udah memikirkan apa yang membuat kalian gak bisa mengasihi seseorang, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan membalas dendam, melakukan hal yang sama kayak quotes di dunia ini, kalau lo jahat sama gue bisa lebih jahat daripada lo. Kalau lo mengasihi gue bisa lebih menyayangi lo. Terlalu banyak orang-orang di dunia ini, mereka tuh mau mengasihi ketika mereka dikasih terlebih dahulu, menghargai ketika mereka dihargai terlebih dahulu. Mau sampai kapan teman-teman? Kalau kita selalu menjadi orang yang seperti itu, dunia gak akan ada habisnya. Dunia akan penuh dengan orang-orang yang tinggi hati, dengan orang-orang yang gak akan pernah merendahkan hatinya dan mengutamakan kasih sebagai jawaban. Tuhan akan selalu mulai
sedikit demi sedikit untuk melepaskan kita dari masa lalu dan mencapai hari yang baru. Dan memang membutuhkan kasih dan pengampunan yang banyak dan sangat banyak banget untuk mempertahankan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mempertahankan pertemanan, mempertahankan pekerjaan, hubungan, relasi, atau apapun dalam dunia ini tuh emang benar-benar kita rendah hati, kita sabar, kita mengasihi, kita merendahkan hati kita, ya udah, yowes lah, legowo gitu. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita tuh semakin membuat hubungan tuh semakin baik dan baik. Seseorang yang paling kita kasihi mungkin bisa menjadi seseorang yang paling menyakitkan buat kita. Itu udah gak bisa kita pungkiri lagi gitu kan. Tapi teman-teman, mau siapapun orang itu, mau apapun dia, mau siapapun dia, mau gimana pun dia, tetaplah mengasihi seperti kalian gak pernah merasa tersakiti. Poin selanjutnya adalah kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa padaku?" Yesus berkata padanya, "Bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya kayak, mungkin dunia bakal bilang, gila, itu bakal banyak banget Tuhan. Terlalu banyak untuk gue mengampuni orang sampai 70 kali 7. Wah, udah gak kehitung, bener-bener kehitung berapa kali kita bakal mengampuni orang. Dan poin yang ketiga ini, yaitu mempertahankan angka dan menghapus hitungan. Kenapa harus mempertahankan angka dan menghapus hitungan? Saat si Petrus ini nanya ke Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni orang itu gitu ya. Pasti mungkin di saat itu Petrus lagi mengalami sakit hati yang gak bisa dia ampuni. Dan ketika dia tahu Tuhan ada di samping dia nanya sama Tuhan, sampai berapa kali Tuhan? 3 kali? 7 kali? 10 kali? Berapa kali? Tuhan bilang apa? Bukan sampai 7 kali, tapi kayak 70 kali 7. Ya maksudnya kalau misalnya kita hitung kan itu sekitar 490 kan ya teman-teman bisa hitung sendiri lah. Dan dalam setiap 3 menit kita harus melakukan perbuatan kasih itu. Siapa sih yang bakal ngelakuin tindakan dengan bener-bener ya udah gue bakal ngitungin 490 kali ya buat lo? Jarang lah. 3 kali kesempatan aku kasih buat kamu, sisanya out, sisanya kamu keluar gitu. Itu paling sering banget orang dunia bilang ke kita, 3 kali kesempatan, 3 kali kesempatan, 3 kali kesempatan. Tapi maksud Tuhan di sini adalah bukan berapa kali kita memaafkan seseorang, tapi ketika Tuhan bilang 70 kali 7 itu kan sesuatu yang besar dan banyak. Maksud Tuhan adalah, kenapa sih lu mau ngampuni orang aja harus dihitung-hitung? Kenapa sih lu mau mengasihi orang aja tuh harus dihitung-hitung gitu loh? Kenapa? Udahlah, ampunilah temanmu, ampunilah saudaramu, ampunilah setiap orang yang emang melukai hatimu. Teman-teman, kalau kalian ngerasa gue udah tersakiti banget sama dia, pernah gak sih kita mikir apa yang kita omongin itu, kita ngomong gue udah tersakiti dan ngomong ampuni itu melukai hati Tuhan loh. Emang Tuhan bakal bilang ke kita 7 kali ya? Gue hitungin nih 7 kali, lu udah nyakitin gue. Mungkin kita udah, kalau Tuhan jahat gitu ya, mungkin kita udah bakal dibasmi dari kehidupan ini. Tapi beda sama Tuhan. Tuhan mengasihi, menyayangi, dan Tuhan mau adalah ya udah ampunilah. Kenapa sih harus dihitung-hitung? Emang gak ada apa cara lain selain mengampuni dan benar-benar mengasihi temanmu? Kenapa harus pakai dendam? Kenapa harus pakai kebencian? Saat kita bilang sama Tuhan, kita doa, Tuhan aku benci sama dia, aku pengen dia terluka. Kalian sadar gak sih? Yang kalian doakan ini, seseorang yang kalian doakan ini, itu anak Tuhan loh. Dia benar-benar anak yang dikasih sama Tuhan. Ibarat kalian tuh saudara, dan kalian bilang ke bapak kalian nih, "Pak, aku benci sama adekku, bunuh dia atau sakiti dia." Gak mungkin lah papamu akan ngelakuin hal itu sama saudaramu sendiri. Orang anaknya kok. Yang papa mau, yang Tuhan mau adalah ya udahlah kak, ya udahlah kamu, maafinlah saudaramu, ampunilah dia. Kenapa sih harus berantem? Sayangilah dia. Yang Tuhan mau adalah kasih yang diutamakan, bukanlah kebencian hati kita.
Berhentilah buat mempertahankan angka seberapa banyak kita harus mengampuni orang, tapi perbanyaklah kasih. Seberapa sering kita mengasihi orang, seberapa tulus hati kita benar-benar mengampuni seseorang. Dan poin selanjutnya adalah belajar untuk mengasihi diri terlebih dahulu. Ini benar-benar penting banget teman-teman. Seperti yang Tuhan pun bilang ke kita, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri kan. Kenapa harus ada kata seperti kamu mengasihi dirimu sendiri? Ketika kita mengasihi diri kita terlebih dahulu, menyempurnakan kasih itu dan memenuhi diri kita dengan kasih, kita bisa mengampuni orang lain tuh, atau mengasihi orang lain tuh lebih lagi. Jadi gak ada batasan, karena ya kita udah terpenuhi duluan. Kita punya akuarium, ada air, ada teman kita punya akuarium, gak punya air, kita bisa kasih. Karena kenapa? Kita punya sumber kasih terlebih dahulu, sumber air terlebih dahulu, gitu. Jadi kalau kita nggak punya air, kita mau ngasihnya pun gimana, kita bingung kan? Kita nggak punya, gimana caranya gue bisa ngasih ke teman gue yang satu ini? Dan aku mau ngasih kalian mungkin satu kisah gitu kan. Satu kisahnya tuh ini dari kitab Yeremia. Dan kalau kita tarik ulur ke kehidupan dunia tuh adalah ada cewek, panggil namanya si A lah, si A, dan cowoknya ini tuh si B. Jadi mereka berdua ini tuh pacaran. Si cewek ini tuh benar takut akan Tuhan banget, dan cowok ini tuh kayak males-malesan, suka mabok, suka intinya tuh melakukan sesuatu yang bertolak belakang lah sama apa yang cewek ini inginkan kan. Lalu kedua, keluarga di cewek tuh udah bener-bener menahan buat di cewek tuh gak pacaran sama di cowok kan. Tapi karena berlanjutnya waktu, akhirnya cewek tuh jatuh cinta banget dan pengen menikah sama cowok ini. Dan akhirnya ya udah mereka menikah. Namun bertahun-tahun kemudian si cowok ini yang tadinya cuma sekedar minum-minum, mabuk-mabukan, tapi akhirnya mereka melakukan cowok ini tuh melakukan tindakan fisik yang menyedihkan banget. Dan akhirnya cewek ini gak tahan, dia bercerai. Dan akhirnya cowok ini memutuskan untuk bukannya cuma sekedar balik ke mabuk-mabukan dan minum-minum gitu aja, tapi dia makin parah. Dan ini satu hal yang harus kita pelajari, jangan pernah jadikan seseorang itu sebagai alat atau wadah kita untuk benar-benar mengubah diri kita menjadi lebih baik. Menjadikan pasangan, menjadikan keluarga untuk kita merubah diri kita jadi lebih baik, itu jangan teman-teman. Karena ketika mereka meninggalkan kita atau menyakiti hati kita, pasti akan selalu terbesit di pikiran kita tuh, dia aja udah menyakiti gue gitu. Maksudnya dia orang yang gue percaya, panutan gue, dan dia nyakitin gue harus gimana? Ya udah, gue udah gak ada harapan lagi. Kasih sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan kalian cuma bisa temuin dalam Tuhan itu sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya adalah jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, karena dia gak pernah berhenti berharap pada kita. Sometimes saat kita ngakuin sebuah kesalahan, saat kita ngerasa kita disakiti sama teman-teman kita, sama keluarga kita, pasangan kita ngerasa bahwa ya udahlah, udah gak ada jalan keluar, mendingan gue ngabisin hidup gue di dunia ini aja. Tuh juga Tuhan selama ini gak pernah ngebimbing gue ke jalan yang baik kok. Tuhan gak pernah memberikan gue damai sejahtera. Katanya Tuhan janji mau ngasih gue damai sejahtera, tapi kok gue ngerasain sakit hati yang kayak gini. Tuhan gak pernah membiarkan kamu tuh dicobai. Tapi Tuhan selalu pengen ngelatih kamu sejauh mana kamu berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan, karena dia gak pernah berhenti berharap sama kamu. Tuhan punya 1000 macam rancangan dan rencana yang dia pegang, dia udah punya. Itu untuk kamu laksanakan. Untuk kamu tuh ikut serta sama kehidupan dia tuh benar-benar ya udah ikut sama rencana Tuhan, dan itu untuk kebaikan kamu sendiri. Yang aku mau ngasih perumpamaan lagi ke kita semua adalah, contohnya adalah gini, ada seorang pembuat dan pemilik mobil sport, dan saat dia melintas jalan, dia ngeliat nih ada orang yang lagi mobil sport yang dia punya, yang dia buat ini rusak. Kamu tahu apa yang dilakukan sama pemilik mobil ini? Dia nggak jalan gitu aja seakan-akan kayak ya udahlah, orang kayak gitu doang kok, banyak kok orang-orang di luar sana yang bisa bantuin dia. Masa gue pemilik mobil sport yang dia punya, masa gue harus turun dari mobil gue yang indah ini dan bantu dia untuk bantuin mobil dia?
Tapi salah loh teman-teman, ternyata dia turun dan dia ngebantuin, karena dia nggak peduli mau gimana pun, siapapun posisi dia, pemilik mobil sport itu bukan, saat dia memiliki hati yang kerindu untuk mengasihi dan membantu, dia akan benar-benar turun untuk membantu. Dan itu sama kayak Tuhan. Saat Tuhan ngeliat kita, kita tuh salah, kita udah mulai melenceng, mulai ada kerusakan dalam kehidupan kita, Tuhan tuh gak akan ngebiarin kita dengan kemegahan dan kemewahan Tuhan. Dia ngebiarin kayak, ya anak-anak gue banyak kok yang lebih baik daripada dia, banyak kok anak-anak gue yang takut akan Tuhan, ngapain gue harus tolongin dia? Jangan salah loh teman-teman, Tuhan gak peduli siapapun kalian, siapapun dia akan selalu untuk turun dan membantu kita. Dan di poin selanjutnya adalah perang terkotor kita adalah kemenangan terbesar kita. Ini dari kisah Daud yang disuruh Tuhan untuk memimpin dan kayak buat untuk memerintah di Hebron. Tapi inti dari cerita itu adalah dia tahu bahwa Tuhan tuh gak cuma pengen dia tuh memimpin Hebron, tapi benar-benar untuk menguasai Yerusalem. Dan sampai akhirnya Daud dan pasukannya gitu, mereka tuh berani untuk masuk ke sela-sela, kayak ibarat God untuk benar-benar, intinya tuh Daud berani untuk melakukan perang terkotor dia. Daud seorang raja berani untuk masuk ke selokan-selokan kecil yang kotor, banyak air liur, banyak sampah. Demi apa? Tujuan yang Tuhan kasih, hal dan janji yang Tuhan udah persiapkan buat Daud dan kerajaannya ini. Dan teman-teman perlu tahu bahwa saat kita mau bertarung dan kotor-kotoran sama Tuhan gitu, Tuhan akan mempersiapkan kemenangan terbesar bagi kehidupan kita. Dan poin yang terakhir adalah perlawanan kita akan membawa kita pada sebuah kesempatan yang besar. Mungkin sakit hati sering kita bakal lakuin atau kita bakal lawan dengan kita melakukan dendam, kita melakukan perbuatan yang semakin parah. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan dan benar-benar memfokuskan diri kita sama Tuhan, kita melakukan perlawanan itu dengan mengasihi sesama kita, mempertahankan hubungan kita dengan benar-benar mati-matian lah intinya untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya deh teman-teman bahwa perlawanan kita itu akan memberikan kita kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi, dan bahwa melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu akan menguatkan setiap tembok-tembok kehidupan kita. Jadi ibarat saat kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita, artinya kita telah menggunakan Tuhan atau memakai Tuhan ibaratnya menjadi perisai tembok-tembok kita, supaya apa? Ya gak runtuh, supaya apa? Supaya ya gak gampang hancur dan terus kokoh. Dan ini tuh ada ayatnya, kita bisa baca di Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan pun tahu pasti akan ada penyesatan yang ada, cuman buat orang-orang yang memang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tahu harus bersikap gimana, coba deh buat benar-benar memperbaiki diri kita, mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Tetaplah mengasihi siapapun orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang telah menyakiti kita begitu parahnya, tetaplah kasih mereka supaya kita gak pernah tersakiti. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. Happy Sunday and Jesus bless us.